Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat wawasan Nusantara. Yang pertama adalah kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Artinya, cita-cita nasional. Jika kita melihat cita-cita nasional negara Indonesia, itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian, dua fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara, baik di tingkat pusat, daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Di sini kita garis bawahi bahwasannya wawasan Nusantara sebagai pedoman. Artinya seluruh warga negara, seluruh komponen bangsa, seluruh institusi, lembaga, ini harus bisa mempedomani wawasan Nusantara. Kemudian sebagai motivasi, wawasan Nusantara ini merupakan konsep yang memang perlu kita jadikan motivasi dengan keberagaman masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, keberagaman suku, keberagaman agama, kemudian keberagaman adat-adat lainnya, keberagaman ras antar golongan. Ini harus kita jadikan bahwasannya bangsa Indonesia memiliki keberagaman ini harus kita jaga dan kita rawat, jangan sampai terjadi perpecahan atau friksi. Kemudian dorongan. Dan ini juga bisa menjadi sebuah pemacu bagi negara kita, ya, warga negara, agar wawasan Nusantara ini bisa menjadi sebuah dorongan agar negara kita menjadi maju, bangsa menjadi sejahtera, ya, tercipta masyarakat yang adil dan makmur, serta menjadi rambu-rambu. Artinya setiap perjalanan, setiap tindakan, setiap perilaku ini tidak terlepas dari sebuah rambu-rambu yang mengedepankan bahwasannya kita sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang beraneka ragam, ataupun jangan sampai negara ini terpecah-pecah akibat adu domba. Nah, ketika kita berpegang teguh pada prinsip ataupun fungsi dari wawasan Nusantara ini, maka bangsa negara dan negara ini akan aman. Kemudian 3, tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dan meningkatkan persatuan di segala aspek kehidupan warga negara. Jadi wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok atau golongan suku bangsa. Kemudian kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan, ya, dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang
Ini demi tercapainya tujuan nasional. Jadi wawasan Nusantara ini tentunya punya tujuan agar warga negara memiliki cinta tanah air yang tinggi. Dengan memiliki cinta tanah air yang tinggi, maka ini persatuan dan kesatuan bangsa akan tercipta dari semua aspek, mulai dari aspek ekonomi, aspek sosial, budaya, politik, ya, kemudian aspek-aspek lainnya. Kemudian manfaat wawasan Nusantara. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia mengenal dan mengetahui bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia, ya, kedaulatan negara Republik Indonesia memiliki wilayah hukum dengan pengakuan internasional. Perlu diketahui, sejak dideklarasikannya kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan secara de jure 18 Agustus 1945, jadi negara Indonesia merdeka secara de facto pada tanggal 17 Agustus dan secara de jure 18 Agustus 1945. Itu secara hukum, ya, negara kita sudah mendapatkan pengakuan dunia internasional. Karena baik secara yuridis kita sudah memiliki unsur-unsur yang sudah ditetapkan untuk berdirinya sebuah negara. Kemudian dua, setiap warga negara Indonesia wajib mempertahankan dan menjaga wilayah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan dari pihak manapun. Artinya menjaga wilayah ini kaitannya dengan bela negara. Sesuai dengan pasal 27 ayat 3, bahwasannya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Apabila negara kita, ya, mendapatkan ancaman baik dari dalam maupun dari luar, ini kita harus siap siaga atau bersedia untuk melakukan pembelaan negara. Kemudian di pasal 30 ayat 1 juga menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tentunya kedua pasal tersebut merupakan landasan penting bagi warga negara untuk senantiasa menjaga wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman maupun tantangan, hambatan, dan gangguan dari pihak manapun yang ingin memecah belah bangsa, yang ingin merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yang ingin menjajah negara ini. Maka setiap komponen, baik komponen utama TNI Polri maupun komponen cadangan, maka semuanya harus siap siaga jika negara membutuhkannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.